Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Kemarin terakhir kita bahas adalah tentang asbabut tayammum. Yang pertama, asbabut tayammum adalah sebab-sebab diperbolehkannya tayammum faqdul ma'i, ketiadaan air, tidak ada air. Ya, tidak ada air baik secara hissi ataupun maknawi. Hissi ataupun syar'i. Secara hissi berarti dia secara zahir tidak ada air di sekelilingnya. Secara syar'i dia tidak ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air. Ya. Ini faqdul ma'i secara isi. Tidak adanya air secara isi. Ya, maka orang junub, orang muhdis, atau dia bertayamum ketika dia tidak mendapatkan air. Kemarin kita bahas adalah jarak dalam wajib mencari air di sekeliling. Ya, kalau dia punya dhon atau dia syak atau dia tawaham, ya, tidak usah pakai dhon tapi tawaham saja, yang masih ada kadar prasangka adanya air, ya, di batasan huruf yang dibasarkan haddul ghud. Batasan haddul ghud yaitu batasan lebih kurang 150 meter, ya, 300 jorok kemarin. Maka dia wajib untuk mencari air, ya. Setiap itu dia mencari air di batasan tersebut, ya, dicari di berbagai macam tempat dengan batasan tadi haddul ghud. Kemudian kalau dia yakin kalau dia yakin yang adanya air dan adanya air tersebut di haddul qurbi, dengan haddul qurub, batasan qurub dekat, yaitu 1,5 mil, 1,5 mil, kurang lebih 9.000 zira dibagi 2 jadi 4.500 zira, 4.500 meter. 4.500 meter berarti 4,5 kilo kurang lebih. Wajaba alaihi matalabu, kalau dia yakin adanya air di jarak tersebut, maka dia wajib untuk mencari air tadi, ya. Kalau dia punya keyakinan adanya air. Fa in kana fawqahu wa huwa al-musamma hadil bu'di lam yajib. Kalau dia di atas daripada jarak hadil qurub, yaitu lebih 40,5 meter, 40,5 kilometer, ya, 44,5 kilometer, ya, 4,5 kilometer, maka tidak wajib dicari karena dia sudah batas jauh, ya. Meskipun dia yakin, tapi nggak ada kewajiban untuk mencarinya. Kemudian berikutnya adalah, jadi kita tahu bagian-bagian batasan jarak dalam mencari air untuk tayamum. Jadi nggak sembarangan orang bertayamum itu kemudian nggak ada nampak air di rumahnya kemudian tayamum, tidak. Tapi dengan dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Kalau wajib dicarinya kapan, ya. Jadi ada 3 jarak berarti. Satu haddul ghud, itu batasan minta tolong lebih kurang 150 meter. Kemudian itu wajib dicari dalam keadaan apapun. Dari ke depan, ke kiri, ke kanan, ya, ke belakang. Cari dengan batasan jarak semisal tadi. Kemudian haddul ghurub, kalau dia yakin adanya air, maka wajib cari, ya. Kemudian haddul bu'ud sama sekali tidak wajib dicari. Kemudian wa'lam annahu la yajibu talabu mutlaqan illa bi syartil amni 'ala nafsi. Tidak wajib mencari air secara mutlak. Tidak wajib mencari air secara mutlak kecuali dengan syarat aman atas dirinya sendiri, ya, tidak terancam dirinya. Maka, ya, kalau dia aman maka wajib. Kalau dia kiranya enggak aman maka enggak wajib. Ya, Pak, enggak wajib. Seperti apa enggak aman, ya Allah alam, entah ada perampok, entah ada apa segala macam yang membuat mudarat kepada pribadi,
mudarat kepada jiwa, wal a'dha juga kepada anggota tubuh. Ya. Memberikan bahaya kepada anggota tubuh, maka tidak wajib cari. Wal mal, harta gitu juga. Ya. Hartamu atau dirampok, dibegal atau apa, wajib dicari. Wal ikhtisas wal haya wal muhtaramat. Ikhtisas yang muhtaram. Ikhtisas ini adalah barang yang tidak sah dijual beli. Ya. Tapi boleh untuk diperjualbelikan nggak sah. Ya, boleh digunakan. Seperti apa namanya itu, al-kalb mu'allamah, anjing yang diajari. Itu ikhtisas. Jual beli anjing nggak boleh, karena barang najis. Barang najis. Ini juga diantara nilai pelajaran apa namanya, bab muamalat. Barang najis itu nggak boleh dijual beli. Barang najis nggak boleh dijual beli, gitu ya. Ada orang jual beli barang najis, ada jual apa namanya itu, kencing onta, lihat ya, jual kencing onta. Maka dalam mazhab Syafi'i barang najis nggak boleh dijual beli, karena kencing onta juga najis. Kencing onta najis dalam mazhab Syafi'i, nggak sah jual belinya. Jangan pula apa namanya, orang Indonesia sibuk apa namanya beli kencing onta pula. Itu yang lainnya, barang-barang najis yang lainnya nggak boleh diperjualbelikan. Ya, jual beli anjing, jual beli babi nggak bisa, nggak boleh, nggak sah jual belinya. Ya, yang mentang-mentang lebih cepat perputaran jual beli anjing dan babi kok beternak itu pula. Ya, nah, ada yang begitu, ada orang haji dia udah, ya, tinggalnya di Sumatera ini juga, bagian apa nggak tahu lah, kalau saya kasih tahu. Ya, dia udah haji, tapi dia berternak babi. Nah, berarti menunjukkan nih aneh ya, masa udah haji berternak babi, kan aneh. Nggak ngerti apa dia hukum jual beli barang najis tadi, gitu ya. Salah. Kemudian ya, atau barang-barang yang lainnya yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Ya, walau li ghairi, meskipun milik orang lain. Ya, kalau sekiranya aman ikhtisasnya, ya aman ikhtisasnya, nggak diambil orang, nggak dicuri orang, nggak dicelakai orang, maka wajiblah cari air. Tapi kalau sekiranya nggak aman, dia tidak wajib untuk mencari. Wal inqita' anirifqah wa illam yastawhish. Ya, apa namanya itu, aman daripada terputus, berpisah daripada rombongan. Ya, kalau misalnya meskipun dia tidak merasa khawatir dengan berpisahnya dia dengan rombongan, atau jalan aja pun aku, tapi tetap ya, kalau dia terputus berpisah daripada rombongan, maka nggak wajib mencari air. Ya, wa khurujil waqti, dan keluarnya waktu. Ya, intayaqana wujudal ma'i bi'adil ghawthi awil qurbi. Kalau seorang dia yakin, orang junub dan juga orang muhdis, orang berhadas tersebut dia yakin adanya wujudal ma'i, adanya air. Ya, dengan batasan haddul ghawth sama haddul qurub. Ya, yang jaraknya haddul ghawth adalah 150 meter, haddul qurub itu 4,5 km. Maka lam yushtaratil amnu 'alal ikhtisas. Maka tidak disyaratkan aman atas ikhtisasnya. Ya, benda yang tidak boleh diperjualbelikan tadi. Ya, nggak apa-apa hilang berarti. Ya, nggak apa-apa hilang, nggak apa-apa musnah, nggak apa-apa. Ya, celaka. Karena apa? Ya, karena batasan tersebut, kalau dia yakin adanya air di batasan haddul ghawth sama haddul qurub, maka tidak disyaratkan amannya atas ikhtisas. Ya. Qala wala 'alal mali alladhi yajibu badluhu lil ma'i tuhuri thamanan aw ujratan. Dan juga tidak wajib, tidak disyaratkan aman atas harta yang wajib membadalnya, mengerahkannya, membayarnya untuk beli air ya, atau mengupahkan orang untuk ujroh ya, untuk mengupahkan air. Maka
airnya misalnya berapa, dia satu jerigen berapa harganya, harga mithil ya, harga mithil, harga yang memang biasa dijual air tersebut. Maka kalau misalnya dia punya uang segitu dengan harga mithil, dengan harga air, ya maka nggak harus dia yakin adanya air di batasan hadul ghurub sama hadul ghaus, maka wajib dia keluar cari air tersebut meskipun uang yang tadi, uang yang pas-pasan dengan harga air tadi hilang, meskipun hilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diwajibkan untuk dia mencari di hadul ghaus sama di hadul ghurub ketika dia yakin, ya maka tidak disyaratkan untuk amannya harta ataupun uang dia yang semisal untuk membeli air ataupun untuk mengupahkan orang ngambil air. Wa kadza la yustaratu al-amnu ala khurujil waqti in tayaqqana al-ma'a fi hadil ghaus. Dan begitu juga tidak disyaratkan aman atas keluarnya waktu jika dia yakin adanya air di batasan ghaus. Kayaknya di 150 meter ke depan itu ada air tuh, aku yakin. Ya, maka tidak disyaratkan aman atas keluarnya waktu. Aku takut nanti aku kesana keluar waktu, nggak disyaratkan. Ya, tetap kau cari itu. Atau manfaatin adwin atau tuli muddati maradin atau ziyadatihi atau hudusi shay'in fahishin كتغير لون من سواد إلى بياض مثلا وعكسه أو نحول أي رقة مع رطوبة أو نحول أي رقة مع رطوبة أو استحشاف أي دقة مع يبوسة أو ثغرة تبقى أو لحمة تزيد. لكن يشترط في الحدوث المذكور أن يكون في عضو يبدو غالبا عند المهنة أي الخدمة كالوجه واليدين أو ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة. ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل. فإن انتفي وتوهم حدوث شيء جاز التيمم مع الإعادة عند ابن حجر، واعتمد رملي وجوب استعمال الماء، وإذا غاب باستعماله في بعض البدن غسل الصحيح وتيمم المحدث عن العليل وقت غسله والجنوب متى شاء. وإذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها وجب نزعه في ثلاث سور. Ya, jadi berikutnya adalah wal maradu. Yang kedua daripada sebab-sebabnya tayamum adalah marad, sakit. An-natsaniyah min asbab tayamum, yang kedua daripada sebab tayamum adalah al-maradul hasil al-mutawaqqa, sakit yang telah dia dapatin atau yang akan dia dapatin. Fa tayammamul muhdits wal junub idza khafa min istimal ma'i ala nafsin. Atau orang junub dan orang berhadas itu dia bertayamum apabila keduanya takut dari menggunakan air atas dirinya. Ya, takut dia kalau dia sekiranya dia pakai air tersebut maka khawatir akan tubuhnya, ya, khawatir akan badannya, atau manfaati udwin atau kemanfaatan anggota tubuhnya, ya, karena mungkin anggota tubuhnya ada yang sakit, kalau sekiranya digunakan air maka akan menjadikan rusak atau hilang kemanfaatan anggota tubuhnya, ya, auto limuddati marad atau panjang masa sakitnya lagi bertambah makin parah, ya, karena terkena air, karena ada sebagian sakit yang itu tidak bisa terkena oleh air. Au ziyadatihi atau bertambah, ya, bertambah masanya, lama sembuhnya atau bertambah penyakitnya,
ya itu baru diperbolehkan untuk dia tayamum, gitu ya. Sakit-sakit begitu yang diperbolehkan tayamum, bukan sakit perut. Sakit perut tayamum, ya. Ya, au hudusi syai'in fa'ish, atau ya, terjadinya adanya syen, adanya belang. Nampak kalau menggunakan air nanti akan belang, akan terjadi warna kulit yang yang berbeda, ya, nampak jelas. Kata khairi launin min sawad ila bayad, seperti berubahnya jadi dari hitam menuju ke putih. Kau hitam, kau pakai air kena sakit, ya seharusnya nggak boleh kena air, kau paksakan kena air, jadi belang putih, hitam putih. Ya. Udah kayak apa ya? Maka nampak sebesar itu. Masalan, au aksu atau kebalikannya. Au ta'ul atau dia air rikoh timbada rutubah. Ya, tipis. Jadi kulit tadi menjadi tipis. Ya, atau istihsyaf. Ya, air rikoh ba'ma yabusatin. Ya, menjadi keras, kering. Ya. Maka itu apa tuh efek daripada menggunakan air tersebut, maka tidak diperkenankan atau dia boleh nggak menggunakan air, ya, karena sakit yang diperbolehkan. Au sagrah tabuqa, au lahmatin tazid, atau berlubang, ya, lubang kulitnya, lubang badannya. Au lahmatin tazid, atau tumbuh daging kalau digunakan air, maka dia nggak wajib menggunakan air, ditinggalkan. Dia tayamum. Itu marad yang sekiranya diperbolehkan untuk bertayamum. Lakin yusyaratu fi hudusil madhkur, akan tetapi disyaratkan dengan terjadinya hal tersebut yang di atas tadi, banyak tadi, ayyakuna fi udwin yabdu ghaliban indal mihna. Hendaklah ya kejadian tersebut itu di anggota tubuh yang memang biasa, yang nampak ketika bekerja, ketika berada di hadapan orang, nampak yang mana? Muka, ya, kal khidmat seperti ketika bekerja. Kal wajhi wal yadain, seperti wajah juga telapak tangan. Ya, nampak jelas. Ya, apa tuh penyakitnya di wajahnya atau penyakitnya di tangannya, nampak jelas. Au ma la yu'addu kashfuhu hadkan lil muru'ah, atau sesuatu yang tidak dianggap membukanya karena aib, ya, untuk menjaga muru'ah. Intinya jangan kalau sekiranya hal yang tadi di atas, penyakit di atas tersebut dalam menggunakan air kemudian nampak di anggota tubuhnya, ya, ketika indal khidmah, ketika dia bekerja, seperti wajah telapak tangan, atau yang enggak dibukakan karena dia muru'ah, jaga kemuru'ah. Seperti mohon maaf orang, contoh beginilah, orang itu beda-beda ya. Orang terhormat itu nggak berani buka pakaiannya, ya, buka, meskipun auratnya laki-laki itu adalah dari pusat ke lutut, tapi untuk orang yang terhormat dia nggak berani untuk buka badannya, meskipun badannya tadi bukan aurat. Tengok para ulama, para kiai, mana ada pula buka badannya, meskipun badan tadi adalah bukan aurat. Bahasa aurat pusat ke lutut, itulah muru'ah, untuk jaga kehormatan, menjaga muru'ah. Ada ya. Jadi beda-beda orang. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, ya, nggak buka. Biasa orang kalau pakai baju kaos sah-sah saja, karena kan yang di lengannya itu bukan aurat, lengannya bukan aurat. Nah, tapi untuk orang yang terhormat dia nggak berani buka lengannya tadi, karena menjaga muru'ah, gitu ya. Meskipun nggak telapak tangannya, tapi di daerah tangannya ada yang belang-belang kalau dia menggunakan air, maka nggak usah gunakan air, karena di sakit yang sekiranya sakit yang diperbolehkan untuk menggunakan tayamum, debu. Kemudian uyutamadu fi jami' dzalika alla tajriba wa khabari adlin, dan dikuatkan dalam hal tersebut semuanya tadi adalah ketika tajribah, pengalaman atau khabar daripada orang yang adil. Pengkabaran dari orang adil, orang yang pengalamannya bagaimana, ada orang dia punya pengalaman, maka perlu. Atau juga kabar daripada orang yang adil mengatakan jangan pakai air, nanti begini gitu ya.
akan memberikan pengaruh kepada anggota tubuhmu, ya udah berarti tidak menggunakan air, gitu ya. Nah, seperti dokter, gitu ya. Dokter dokter bilang sama kalian, kau ini sakit, nggak boleh kena air. Kalau sekiranya kena air, dia akan menjadi lebih parah, dia akan membusuk, dia akan menjadi apalah macam-macam lah. Lama sembuhnya, maka dari penyakit tersebut boleh untuk tidak menggunakan air untuk tayamum, ya. Tayamum ketika itu dia. Tapi obat tersebut didapatin dari dokter ataupun dari tabib yang muslim, ya. Dokter kafir nggak sah. Dokter kafir nggak sah. Ada dokter Cina bilang begitu, meskipun benar ucapannya, tapi harus dipastikan lagi dengan dokter muslim. Makanya kan dokter muslim bilang nggak, ya udah yang betul katanya dokter itu nggak boleh kena air, ya udah berarti tayamum. Tapi nggak cukup dengan ucapannya dokter kafir tersebut. Baik, ya, misal itu. Kalau kemudian fa'in intafaya wa tawahama hudutsa syai'. Kalau hilang keduanya, yaitu tadi tajribah dan juga khabar adl, dan dia berprasangka terjadi sesuatu, jaza tayammum ma'al i'adah, maka boleh dia tayamum ya beserta i'adah inda Ibn Hajar. Menurut pendapatnya Ibn Hajar, dia boleh tayamum dan juga i'adah, ulang sholatnya nanti. Wa tamada Ramli wajub istimal ma'i. Ya, menguatkan Imam Ramli berpendapat bahwasanya wajibnya menggunakan air ketika sudah hilangnya tajribah wa khabari adl. Iya. Ketika hilangnya tajribah, pengalaman dan juga khabar adl, khabar dari orang adil, maka wajib bagi orang yang yang kehilangan dua ini, ya, meskipun dia sakit tapi dua ini hilang, maka wajib tetap menggunakan air, katanya Imam Ramli. Katanya Ibn Hajar tetap boleh, dia boleh tayamum, tapi dia wajib mengulang salatnya. Wa idza khafa min istimali fi ba'dil badan qala salat sahih. Kalau dia takut, orang yang muhdis sama orang yang junub itu takut dari menggunakan air di sebagian anggota tubuhnya, badannya, maka dia membasuh yang sahih, yang sehat saja. Dia basuh yang sehat. Wa tayammamal muhdis 'anil 'alil waqta ghuslihi. Dan bertayamum orang yang muhdis, orang yang berhadas dari penyakitnya, dari penyakitnya di waktu dia membasuh. Jadi ada penyakitnya, lukanya yang dia tidak terkena air, tidak bisa terkena air, maka untuk lukanya tersebutlah dia tayamum. Ya, wal junubu ala matasya, dan orang junub kapanpun yang dia kehendaki. Kata orang junub ya, dia nggak, berarti menunjukkan nggak ada air, apalagi dia sakit. Ya, nggak ada air dia gunakan untuk mandi junub, atau dia sakit nggak bisa menggunakan air untuk mandi junub, maka kapanpun dia mau tayamum terserah. Tapi untuk tadi orang yang berhadas, misal tadi untuk orang yang berhadas tapi dia ada sebagian anggota tubuhnya yang luka atau yang tidak bisa terkena air, maka dia membasuh, dia menyiram yang sahih, yang sehat saja. Yang sakitnya dia ganti dengan tayamum. Paham? Yang sakitnya diganti dengan wa idza kana 'alal 'ali satirun min jabirah wa ghairiha. Kalau ada yang sakit tersebut ada penutupnya, ada satir, ada penutup daripada perban, ya, atau selainnya, ada penutup dari tutup lukanya tersebut yang sakit. Wajaba naz'uhu fi 3 suwarin, maka wajib dicabut itu perban penutup tersebut dalam 3 gambaran, dalam 3 tempat contoh ini. Gerak. Al-ula an yumkina ghuslu mawdi'il illati bil ma'i. Al-thaniyatu أن لا يمكن ذلك لكن أخذ بعض الصحيح فينزع لغسله. الثالثة أن يكون بموضع التيمم ويمكن مسح ما تحته بالتراب، والإمكان أن لا يخاف محظورا مما مر، فإن خافه لم يجب النزع بل يغسل الصحيح ويمسح على الساتر بالماء ويتيمم عما تحته ويعيد الصلاة في 3 suwar. Jadi ada 3 gambaran. Wajib mencabut jabirah, perban. Ya, yang pertama adalah
ayyumkina ghuslu mawdi'il illati bil ma'. Jika memungkinkan membasuh tempat yang sakit dengan air, memungkinkan terkena air dari tempat yang sakit tersebut, maka dicabut itu tadi perbannya. Enggak. Kalau sekiranya memungkinkan untuk dibasuh. Kalau sekiranya memungkinkan untuk dibasuh, bisa dibasuh, maka dicabut perbannya. Itu tadi wajib dicabut. Wasani atau yang kedua, alla yumkina dzalik, enggak memungkinkan hal tersebut. Enggak mungkinkan dicabut. Lakin akhdhu ba'dis sa'i, akan tetapi dia mengambil sebagian daripada tempat anggota tubuh yang sehat. Fayunza'u li ghuslihi, maka dicabutlah untuk membasuhnya. Ya. Dia mengambil sebagian daripada tempat yang sehat. Lukanya sedikit, ya, dengan apa namanya, dengan darah yang sedikit lah, pokoknya sedikit dia luka, kemudian dia perban dengan perban yang lebar. Perbannya mengambil makan tempat, gitu ya. Makan tempat ataupun ya mengambil tempatnya luas, ya, melebihi batas daripada sakitnya, ya, maka wajib dicabut itu. Fayun za'un untuk membasuh kaki yang sehat tadi. Ya, asali satu yang ketiga, ayakuna bimaudhi'it tayammum wa yumkinu ma'a wa ma yumkinu mas'ul mata tahu biturab. Hendaklah sakitnya tersebut di anggota tayamum. Anggota tayamum dua, satu muka, yang kedua tangan, ya. Sakitnya ataupun jabirohnya tadi, perbannya tadi berada di anggota tayamum, muka atau tangan. Wa yumkinu mas'ul mata tahu, dan memungkinkan mengusap apa yang di bawahnya, di bawah jabiroh, di bawah satir, diturab dengan debu. Kalau sekiranya bisa diusap dengan debu, dia pasti otomatis nggak bisa kena air, karena dia di jabiroh, luka dikasih apa namanya tadi, perban. Kalau kena air jadi bahaya, hukumnya tadi seperti tadi, ya, maka dia tidak menggunakan air. Tapi yang sehat, khusus sahih, membasuh yang sehat tetap pakai air. Tapi untuk membasuh yang sakit ini kan tidak kena air, maka dia kalau sekiranya bisa dibasuh dengan diusap dengan debu, maka diusap dengan debu. Ya, dicabut itu tadi jabirohnya, atau tadi perbannya, penutupnya. Paham? Kalau sekiranya bisa terkena debu, kalau nggak bisa ya udahlah. Ya, airnya nggak bisa, apalagi debu, bisa gitu ya. Maka nggak usah dicabut. Al-imkan alla yakhaf ma'dzuran mimma marra. Imkan di sini, yang memungkinkan di sini maksudnya adalah tidak dia takutin, dia khawatirkan hal yang terlarang tadi, ya, yang bahaya tadi dari yang telah lewat. Fa in khafa'u lam yajib an-naza'. Kalau dia takut, khawatir, maka nggak wajib cabut. Kalau dia paham nih, ya, maka wajib cabut dia, wajib dia mencabut satirnya ataupun jabirohnya. Bal yaghsilu sahih wa yamsa 'ala satir bil ma'. Akan tapi dia basuh yang sehatnya dengan air, wa yamsa 'ala satir, dan dia usap di atas ala satir, di atas satirnya, di atas jabirohnya, di atas penutup lukanya, bil ma'i, dengan air. Wa yatayammamu amma tahtahu, dan dia bertayamum untuk yang di bawahnya, karena nggak mungkin kan untuk dikenakan lagi debu, ya, nggak mungkin kan juga. Maka dia tayamum tetap dalam keadaan anggota tayamum tersebut masih bertutup atau jabiroh, ya, masih berperban, gitu ya. Dia tayamum untuk yang di bawahnya, meskipun nggak kena ke bawah, cuman kena di permukaan jabiroh, ya. Kemudian wa yu'idu sholatu fi salati suwarin. ويعيد الصلاة في ثلاث صور. الأولى أن يكون ساترا في أعضاء التيمم سواء وضعه على طهر أم لا، أخذ من الصحيح شيئا أم لا. الثانية أن يكون في غير أعضاء التيمم فيأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك
سواء وضعه على طهر أم لا. الثالثة أن يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ويضعه على حدث، فإن لم يأخذ من الصحيح شيئا ولم يكن بأعضاء تيمم لم تجب الإعادة سواء وضعه على طهر أم لا. وكذا لا تجب الإعادة إذا كان في غير أعضاء التيمم وأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ووضعه على طهر، فهاتان صورتان لا تجب بهما الإعادة. فإذا تمت إلى ثلاث قبلها بلغت صور الساتر خمسا ثلاث فيها الإعادة واثنتان لا إعادة فيهما. Jadi kemudian adalah gimana bentuk gambaran daripada wajibnya mengulang sholat bagi orang yang tayamum, bagi orang yang memiliki luka ataupun dia punya jabirah, dia punya perban di bagian anggota tubuh wudunya ataupun di anggota tubuh tayamumnya. Ya. Wa yu'idu sholatu fi salati suwarin, dan i'adah mengulang sholat. Ya, seorang akan mengulang sholatnya di 3 gambaran. Yang pertama, ayakuna satiru fi a'dha'i tayammum, hendaklah penutupnya, adanya penutup tersebut di anggota tayamum. Anggota tayamum tadi ada berapa? 2, wajah dan juga telapak tangan. Wajah juga tangan, bukan telapak tangan ya, tangan, karena tangan itu sampai ke siku kan ya, tayamum. Jadi wajah dan tangan. Satirnya atau jabirahnya, ya perbannya, penutupnya itu ada di wajah atau di telapak tangan. Ya. Sawa'un wadu'ahu ala turin amla, baik dia meletakkan satirnya, penutup tersebut, penutup lukanya tadi dalam keadaan dia suci atau tidak. Akhadha minas sahihi syai'an amla, dia mengambil bagian yang sehat sedikit atau tidak. Ya, intinya dia wajib qada, wajib i'adah, ulang sholat. Ya, satirnya ada di anggota tayamum di 2 tempat, muka ataupun di tangan. Ya, dia meletakkannya satir tersebut, jabirah tadi, perban tadi, baik dalam keadaan suci atau tidak, atau dia mengambil batasannya ya daripada yang sehat atau tidak. Ya, yang sehat tadi dia luka, dia tutup perbannya dengan yang lebar sehingga mengambil yang sehat, menutupi yang sehat, ya, atau tidak, ya, atau dia dengan berpas dengan sebagai penutup daripada lukanya saja, maka tetap dia wajib mengqadha ataupun mengulangi sholatnya, ya ada. Ya. Yang kedua, kapan dia wajib i'adah? Ayakuna fi ghairi a'dha'i tayammum, hendaklah dia satir tersebut tidak di anggota tayamum, dia bukan di muka, dia bukan di tangan, di fi ghairi a'dha'i tayammum. Berarti di mana? Misalnya di kaki, karena kaki ini anggota wudu. Ya, kalau selain daripada anggota wudu tayamum ya berarti kan bisa wudu. Lukamu di mana? Di paha. Ya wudu nggak udah pengaruhnya dengan paha, karena paha ini nggak wajib membasuh di wudu kan. Nah, berarti nggak ada hubungannya. Yang bahas ini adalah pembahasan kita adalah yang berkenaan dengan luka di anggota tubuh, di anggota wudu atau anggota tayamum. Ya, kalau anggota wudu lebih luas, lebih banyak dibandingkan anggota tayamum. Anggota tayamum cuma 2, muka sama tangan. Anggota wudu ada muka, ada tangan, ada kepala, meskipun sedikit, ya kan ya? Apa lagi? Kaki. Jadi misalnya dia nggak di anggota tayamum, dia di anggota wudu, berarti di kaki. Kalau kepala, satu kepalanya diperban misalnya gitu ya. Misalnya begitu, ya. Kalau orang bocor pun, yang bocornya jadi tutup. Nggak mungkin satu kepala ditutup, ya kan ya? Nah, bisa dia, karena sedikit gampang ya. Kalau untuk kepala gampang, basuhnya sedikit aja dah sah, ya kan ya? Basuh sedikit aja dah sah. Jadi berada di kaki misalnya gitu ya. Ayakuna fi ghairi a'dha'i tayammum, adalah satirnya, penutupnya di selain tempat anggota tayamum. Wa ya'khudha minas sa'i zaidan ala qadri istimsaki,
dan dia mengambil daripada bagian anggota tubuhnya yang kaki tersebut yang sehat melebihi daripada kadar yang dibutuhkan, melebihi daripada kadar yang dibutuhkan. Maksudnya apa? Dia ngambil makan tempat, ngambil tempat banyak, ya. Nah, lukanya cuma 1 bulat sini, kakinya. Entah kena apa nggak tahu, entah kena knalpot, entah kena knalpot, entah kena apa, atau apa jatuh, kena jalan apa tuh, aspal, ya. Nah, sikit dia lukanya. Kemudian ditutup dengan perban, dia tutup dengan satir, dengan kadar yang lebih, ya, dengan kadar yang lebih daripada dibutuhkan. Sawa'un wada'ahu ala turin, baik dia meletakkannya satir tersebut dalam keadaan dia suci atau tidak, maka tetap wajib dia mengqadha iadah salatnya. Paham?